Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berikut kami sampaikan informasi tentang Benteng Peradenburg di Yogyakarta. Benteng Peradenburg merupakan salah satu museum peninggalan Belanda yang sangat terkenal di Jogja, yang terletak di Jalan Margo Mulyo nomor 6 Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Benteng yang dibangun pertama kali oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I atas permintaan Raja Belanda pada tahun 1760, yang memiliki maksud untuk menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Nama Peradenburg artinya benteng perdamaian. Dahulu sebelum nama Peradenburg, benteng ini bernama Rustenburg, yang artinya benteng peristirahatan. Di dalam benteng terdapat meriam peninggalan Belanda yang pada zaman dahulu digunakan untuk ditembakkan apabila Belanda diserang. Dan sekarang meriam tersebut menjadi salah satu benda warisan sejarah. Tidak hanya meriam saja, terdapat beberapa koleksi yang ada di dalam Museum Benteng Peradenburg ini. Ada koleksi realia, koleksi foto, miniatur, replika, lukisan, dan koleksi adegan peristiwa bersejarah dalam bentuk diorama. Ada pula ruangan yang dijadikan sebagai ruang pengenalan berupa studio mini yang dapat menampung kurang lebih 50 orang untuk memutar film dokumenter durasi 10-15 menit. Benteng Peradenburg dibangun pada tahun 1760 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I atas permintaan Belanda, yang pada masa itu gubernur dari Direktur Pantai Utara Jawa dipimpin oleh Nicholas Harting. Maksud pembangunan benteng untuk menjaga keamanan keraton dan sekitarnya, akan tetapi di balik itu maksud Belanda yang sesungguhnya adalah memudahkan dan mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam keraton. Benteng pertama kali dibangun keadaannya masih sangat sederhana. Temboknya hanya dari tanah yang diperkuat dengan tiang-tiang penyangga dari kayu pohon kelapa dan aren. Dan bangunan di dalamnya terdiri atas bambu dan kayu dengan atap hanya ilalang, dibangun dengan bentuk bujur sangkar yang di keempat sudutnya dibuat tempat penjagaan yang disebut seleka atau bastion. Oleh Sultan, keempat sudut itu diberi nama Jaya Wisesa atau sudut barat laut, Jaya Purusa atau sudut timur laut, Jaya Prakosa Ningprang atau sudut barat daya, dan Jaya Prayitna sudut tenggara. Kemudian pada masa selanjutnya gubernur Belanda yang dipimpin oleh W.H. van Ossenburg mengusulkan agar benteng dibangun lebih permanen agar lebih menjamin keamanan. Kemudian tahun 1767 pembangunan benteng mulai dilaksanakan di bawah pengawasan seorang ahli ilmu bangunan dari Belanda yang bernama Insinyur Frans Hak, dan pembangunan baru selesai tahun 1787. Hal ini dikarenakan Sultan Hamengkubuwono I sedang disibukkan dengan pembangunan keraton. Setelah pembangunan benteng selesai, kemudian diberi nama Rustenburg, yang berarti benteng peristirahatan. Pada tahun 1867 di Yogyakarta terjadi gempa bumi yang dahsyat sehingga mengakibatkan rusaknya sebagian bangunan benteng. Setelah diadakan perbaikan, nama benteng diubah menjadi Peradenburg atau benteng perdamaian. Hal ini sebagai manifestasi hubungan antara Belanda dan keraton yang tidak saling menyerang. Saat ini Benteng Peradenburg jadi museum sejarah bangsa Indonesia yang ikonik di Yogyakarta. Benteng yang berada di Jalan Malioboro dengan dominasi warna putih pada bangunannya itu telah jadi museum di kota pelajar dengan nama Museum Benteng Peradenburg. Diresmikan tanggal 28 Oktober 1998 oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Profesor Dr. Edi Sudiawati. Museum Benteng Peradenburg awalnya dinamai sebagai Museum Benteng Yogyakarta.
Benteng Brandenburg memiliki bentuk segi empat dengan menara pengawas di tiap sudutnya serta parit lebar di sekitarnya. Di dalam benteng terdapat meriam yang pada zamannya siap ditembakkan apabila Belanda diserang. Kini meriam tersebut menjadi salah satu warisan sejarah yang menghiasi benteng milik kolonial Belanda tersebut. Museum Benteng Brandenburg adalah sebuah benteng yang terletak di depan Gedung Agung dan Keraton Kesultanan Yogyakarta sekarang. Benteng ini menjadi sebuah museum. Di sejumlah bangunan di dalam benteng ini terdapat diorama mengenai sejarah Indonesia. Benteng Brandenburg Yogyakarta berdiri terkait erat dengan lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 yang berhasil menyelesaikan perseteruan antara Susuhunan Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I kelak adalah merupakan hasil politik Belanda yang selalu ingin ikut campur urusan dalam negeri raja-raja Jawa waktu itu. Melihat kemajuan yang sangat pesat akan keraton yang didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I, rasa kekhawatiran pihak Belanda mulai muncul. Pihak Belanda mengusulkan kepada Sultan agar diizinkan membangun sebuah benteng di dekat keraton. Pembangunan tersebut dengan dalih agar Belanda dapat menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Akan tetapi di balik dalih tersebut, maksud Belanda yang sesungguhnya adalah untuk memudahkan dalam mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam keraton. Letak bentengnya hanya satu jarak tembak meriam dari keraton dan lokasinya yang menghadap ke jalan utama menuju keraton menjadi indikasi bahwa fungsi benteng dapat dimanfaatkan sebagai benteng strategi, intimidasi, penyerangan, dan blokade. Dapat dikatakan bahwa berdirinya benteng tersebut dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu Sultan memalingkan muka memusuhi Belanda. Besarnya kekuatan yang bersembunyi di balik kontrak politik yang dilahirkan dalam setiap perjanjian dengan pihak Belanda seakan-akan menjadi kekuatan yang sulit dilawan oleh setiap pemimpin pribumi pada masa kolonial Belanda. Dalam hal ini termasuk pula Sri Sultan Hamengkubuwono I. Oleh karena itu, permohonan izin Belanda untuk membangun benteng dikabulkan. Pemirsa, demikian kami baru saja menyelesaikan informasi tentang Benteng Brandenburg Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.